Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Siregar dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait aspek rasio. Aspek rasio, definisi dari aspek rasio itu sendiri adalah perbandingan antara lebar dan tinggi pada sebuah gambar video atau film. Biasanya ditulis sebagai dua angka yang dipisahkan oleh titik dua. Contohnya 16:9 dan 4:3. Terkadang juga ditulis dengan X di antara angka, contohnya seperti 3 kali 4 ataupun 4 kali 3. Rasio aspek sendiri mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena munculnya berbagai jenis media yang mempengaruhi penyesuaian terhadap aspek rasio. Berikut adalah 5 aspek rasio yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu 16:9. Aspek rasio ini sering juga disebut dengan widescreen, yang merupakan ukuran standar untuk video dalam format high definition television yang menjadi standar televisi. Widescreen tidak hanya digunakan untuk televisi jenis HD TV dan monitor LCD, tapi juga dalam kamera video. Namun terkadang dibulatkan menjadi 1,78:1. Film yang sering kita lihat di bioskop rata-rata juga menggunakan rasio ini. Yang kedua merupakan 4:3, paling sering dipakai pada CRT atau cathode ray tube dan layar komputer zaman dulu. Kebanyakan acara dan film televisi rata-rata menggunakan ukuran 2,4:3 untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal. Lalu yang ketiga merupakan 1,85:1, merupakan ukuran yang menjadi standar layar lebar film bioskop Amerika dan Inggris. Diperkenalkan oleh Universal pada tahun 1993 dan menjadi patokan untuk beberapa film yang tayang di bioskop. Lalu rasio yang keempat merupakan 1,2:11 yang disebut juga dengan movietone dan digunakan secara singkat selama masa peralihan, yaitu ketika industri film digabungkan dengan media suara yang terjadi sekitar tahun 1926 hingga 1932. Dan aspek rasio terakhir ialah 2,35:1 dengan nama lain panoramic scope. Jika ingin mengambil gambar dengan aspek rasio ini, kita harus menggunakan lensa khusus yang disebut dengan lensa anamorphic. Nah, lensa ini juga yang menjadi rahasia di balik keindahan gambar-gambar yang ada di film layar lebar. Baik teman-teman semua, saya Fidela Atalia akan melanjutkan pembahasan mengenai format film. Nah, jadi dalam sebuah video film atau analog terdapat dua jenis format yang digunakan. Yang pertama ada NTSC atau National Television Standard Committee yang merupakan format video film atau analog yang terdiri dari 525 baris atau pixel dengan frame rate 60 bidang atau 30 frame per detik. Nah, format NTSC ini ditetapkan sebagai standar video analog resmi di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, beberapa bagian Amerika Tengah dan Selatan, Jepang, Taiwan, dan Korea. Dan yang kedua yaitu ada Path Alternating Line yang merupakan format video film atau analog yang terdiri dari 625 baris atau pixel dengan frame rate 50 bidang atau 25 frame per detik. Nah, format ini ditetapkan sebagai format dominan di dunia untuk penyiaran televisi analog dan tampilan video analog. Nah, dan sekian yang dapat saya sampaikan mengenai format film. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Nisbar dengan nomor BP 190063001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan format film HD. HD sendiri merupakan singkatan dari High Definition, yang merupakan suatu perkembangan pada format video yang digunakan pada kamera digital, yang dimana format ini tentu memiliki
kualitas yang lebih tinggi dibandingkan format film atau analog. Dan juga terdapat 3 faktor yang mempengaruhi format film HD ini, yang dimana yaitu yang pertama adalah resolusi. Resolusi ini merupakan kumpulan beberapa piksel yang membentuk sebuah gambar, yang dimana piksel sendiri ini ialah merupakan bagian terkecil yang berbentuk persegi yang memiliki 3 dasar warna, yaitu merah, hijau, dan biru, atau biasa disebut dengan RGB, red, green, and blue. Kemudian faktor kedua yaitu aspek rasio yang merupakan lebar dan tinggi dari ukuran sebuah layar yang ditampilkan hasil dari video yang kita tangkap gitu. Kemudian yang faktor terakhir yaitu frame rate, yaitu berapa banyak rate atau banyak gambar yang ditangkap menjadi sebuah video dalam satu frame itu. Satu frame ini hitungannya per detik. Jadi biasanya contoh gitu 30 fps, artinya berarti terdapat 30 gambar dalam 1 detik gitu, atau 60 fps terdapat 60 gambar untuk gerakan dalam 1 detik gitu. Dan 3 faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana HD ini sekarang memiliki yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan format film. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terdapat beberapa jenis format video HD, diantaranya yang pertama HD atau disebut dengan High Definition, merupakan format video digital dengan resolusi 1280 dikali 720 piksel dikali 30 fps. Saat ini rata-rata monitor TV telah menggunakan jenis resolusi yang satu ini dan dapat memberikan tampilan HD. Adapun jenis monitor yang mampu memberikan tampilan tersebut disebut dengan HD TV. Yang kedua, FHD atau Full High Definition, merupakan format video digital dengan resolusi 1920 dikali 1080 piksel dikali 30 fps. Kualitas gambar yang ditawarkan oleh Full HD ini lebih bagus dibandingkan HD, dengan kapasitas resolusinya adalah 1080p. Beberapa jenis monitor TV yang ada saat ini sudah mampu memutar video dengan kapasitas rekaman ini. Yang ketiga, UHD atau Ultra High Definition, merupakan format video digital dengan resolusi 2160p dengan kapasitas 3840 dikali 2160 piksel. Ukuran resolusi yang dimilikinya adalah 2 kali lipat lebih tinggi dari HD TV, sehingga tidak salah jika disebut dengan Quad HD. Yang keempat, 4K. 4K merupakan format video digital dengan resolusi 4096 dikali 2160 piksel. Jenis rekaman video yang satu ini adalah perkembangan lebih lanjut dari UHD video. Biasanya format ini umum digunakan untuk layar lebar atau bioskop. Baik, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.